Inna hiji waktu pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan seorang bayi yang masih kecil untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu contoh dari para sahabat itu seperti itu, kalau punya anak datang kepada orang gitu dari ayeuna urang. Kalau dulu para sahabat ketika punya anak masih bayi, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar didoakan. Gitu deui urang ayeuna ya, di mana urang gaduh murang kali orok itu punya anak ya, datang biar bawa ke orang-orang soleh supaya didoakan. Ingat dahulu masih kecil itu Buya Sepuh radhiyallahu anhu, kalau beliau itu ziarah pasti anak-anaknya dibawa ziarah ke Jakarta, ziarah dari Isya sampai subuh, muter 10 pangjarahan, 8 pangjarahan para wali, itu anak-anak semua dibawa. Kenapa? Membutuhkan doa dari para kekasih. Nah, gitu kita jaga seperti itu. Kalau kita ziarah bawa anak ya, dituntun agar supaya mendapatkan berkah dari wali yang kita ziarahi. Itu seperti itu. Padahal kita anak-anaknya ziarah duduk tidur tahu-tahu amin itu. Datang karena mobil HSDI. Cuman tidur aja. Itu duduk yang baca doa Buya. Ya, yang baca wirid beliau. Anaknya cuma tidur tapi berkah itu. Jangan kita tinggalkan amalan seperti itu ya. Nah, ini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dahulu kala. Para sahabat jika punya anak, lalu beliau itu cepat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon doa, didoakan oleh Rasul. Ya, seperti sekarang juga gitu, kita kalau punya anak-anak ya, datangi para ulama, orang-orang soleh, minta doanya. Bukan hanya selfie-nya saja. Ya mah diheulakeun teh selfie, aya minta doana poho. Ya, itu. Ulah diheulakeun heula selfie, tidak apa-apa selfie silahkan, tapi ada yang lebih penting dari selfie, itu doanya ya, doanya orang-orang soleh. Pasti di kampung kita pasti ada orang soleh, kita menilai secara zahirnya saja. Oh dia itu rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ke masjid, rajin pengajian, jarang gosip, jarang, kita lihat itu aja. Nah ketika ada orang seperti itu, kita datangi mereka, bawa anak kita, minta doa untuk anak kita. Seperti itu didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang bayi masih kecil didatangkan kepada Rasulullah SAW agar didoakan oleh Rasulullah dengan penuh keberkahan dan diberi nama oleh Rasulullah SAW. Jadi ini kadang-kadang zaman sekarang ini ya, namanya zaman sekarang itu ngangaranan budak teh menang sorangan teuing hartina naon, kadang-kadang teu ngarti ya. Baiknya kita minta nama itu kepada orang-orang soleh, para ulama. Beda bulan April make ngaran beda awewe Apriliani ya. Ini dari mana nama ini? Agustus, Agustina, rupa-rupa ini sekarang. Kadang cari di Google. Ya Allah, kenapa nggak minta kepada orang-orang soleh? Ya, kenapa gak minta kepada ulama nama yang baik? Padahal dicontohkan orang-orang dahulu, para sahabat Rasulullah SAW, ketika mereka mempunyai anak, memohon minta nama itu dari Rasulullah SAW. Nah kita sekarang bagaimana? Rasulnya sudah ada di alam barzakh, kita tanya, minta kepada pewaris Rasulullah SAW, orang-orang yang ada di jalur Rasulullah SAW, yaitu para ulama-ulama Allah, orang-orang saleh. Datangi mereka, minta berdoanya, juga minta nama untuk anak kita. Kitu tah lain dengan karena Google nya pabaliut ngaran teh teuing naon hartina ya. Sing leresnya tah kitu diantaranya. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan kepada beliau seorang bayi yang masih kecil, didoakan dan diberi nama, lalu Nabi ambil itu bayi, lalu Nabi simpan di dalam pada lahunannya. Naon lahunannya? Lahunan Indonesia naon? Pangkuannya, ditaruh di pangkuannya Nabi. Itu. Oh, jadi cara-cara Nabi harus kita ikuti seperti itu. Biar kita mendapat
berkah. Ketika kita ikut Nabi pasti berkah, asal dibarengi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka terkadang farubama balas sabi, terkadang sampai itu bayi kencing di pangkuan Nabi, ya, kencing di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lihat kaget, rewas, ya, sampai teriak astagfirullah kira muncul namanya. Aduh eta ngihan ajengan eta. Ngihan Ustaz umpamanya. Ini Nabi loh. Ini akhlak Nabi yang harus kita ikuti. Kemudian fayaqul la tazimu, kata Nabi, jangan kamu memberhentikan ini anak dari buang air kecilnya, jangan, biarin itu, biarin sampai dia terpenuhi membuang air kecilnya. Jangan kamu bentak, jangan kamu tahan, larang, dek jangan gitu, enggak, biarin. Masya Allah, itu kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah beres itu kencingnya, itu siapa? Si Sobi, anak tersebut, anak kecil tersebut. Lalu Nabi mendoakan, sudah berdoakan, diberi nama. Kenapa sikap Nabi seperti itu? Agar sampai kegembiraan kepada keluarganya, agar mereka merasa gembira, tidak merasa kecewa dengan apa? Dengan kencingnya itu anak di pangkuan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak kecewa dengan dikencingi oleh anak tersebut. Ini menjaga perasaan orang itu, Rasul itu sangat menjaga. Jangan sampai orang-orang yang tadinya dia ini ingin mendapatkan kegembiraan dari Nabi, begitu pulang dia mendapatkan kekecewaan dari Nabi. Itu dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin Rasulullah supaya gembira keluarganya, gitu. Itu sikap Nabi seperti itu yang harus kita ikuti. Li alla yarau annahu ta'adza bi baulih, agar tidak melihat mereka keluarganya bahwa Nabi merasa terganggu dengan kencingnya itu anaknya. Kan era orang teh udah pas di Cepangku ajangan kecewer, aduh kumaha ya an izin, cek ajangan ada wios teh sawios keun we antep senar wargen gitu nya, da mahal bisa kieu teh. Malah mun teu bisa kieu budak pan kudu di ka rumah sakit. Nah, contohnya seperti itu. Idan sarafu, maka apabila mereka telah pulang keluarganya, baru Nabi ghasala thawbahu ba'dah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mencuci pakaiannya setelah mereka wah gitu kuduna teh ya. Ini pelajaran-pelajaran, contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua dapat menirunya, dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji.